Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Pi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, panjenengan juga. Alhamdulillah sehat. Ngapunten, hari ini saya mohon izin sama Bu Yuli mengganggu waktunya yang pertama karena saat ini saya sedang melakukan penyelesaian tugas di pendidikan guru penggerak angkatan 9. Saya mohon bantuan panjenengan untuk membantu saya dalam supervisi akademik. Nanti Ibu untuk apa saja yang harus disupervisi, menikah ada catatan di mana nanti teknisnya kita mengadakan praobservasi yang sekarang kita lakukan. Nanti saya akan mencari dari tujuan pembelajaran yang Bu Yuli akan berikan kepada anak-anak. Kemudian yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai saat ini atau di dalam kelas nanti itu apa saja. Dan kemudian strategi Bu Yuli, strategi yang Bu Yuli persiapkan untuk KPM tersebut apa saja. Itu percakapan kita hari ini untuk pra-observasi. Sedangkan nanti saat saya berada di kelas, saya tidak akan banyak-banyak memperhatikan Bu Yuli, tetapi ada indikator dan aspek strategi yang akan Ibu Yuli kembangkan. Akhirnya nanti di area ini yang akan saya perkuat. Jadi aspek apa yang ingin Ibu Yuli tonjolkan di situ, kemudian strategi pengembangan, mungkin bisa model pembelajarannya atau strategi diskusi atau cara di situ bisa sakit untuk memunculkan karakter juga bisa. Jadi catatan yang akan saya tulis nanti sesuai dengan permintaan Bu Yuli. Ngaten untuk observasi saat pembelajaran di kelas. Nah, nanti setelah selesai saya mengamati di kelas akan ada observasi percakapan pasca setelah di kelas. Nah, nanti Ibu Yuli otomatis bisa memberikan refleksi umpan balik dari anak-anak tadi bagaimana pembelajarannya, kemudian topik percakapan dan catatan. Mungkin Bu Yuli membuat catatan kecil di dalam kelas saat prosesnya seperti apa, mungkin ada yang masih belum aktif atau bagaimana, monggo bisa disampaikan. Kemudian juga nanti akan saya tanyakan rencana tindak lanjut untuk kemajuan pasca pembelajaran bagaimana rencana tindak lanjutnya. Nah, selain itu nanti juga saya akan memberikan lembar pengembangan diri, rencana pengembangan diri Bu Yuli ke depan yang akan ditulis Bu Yuli. Nanti saya tulis tidak apa-apa. Yang pertama itu di sini juga termasuk kelasnya harus ada, kemudian aktivitas apa yang ingin Bu Yuli lakukan untuk kedepannya dalam proses pembelajaran. Tidak terikat, tidak KPM yang sudah dilakukan. Jadi aktivitas apa yang ingin dikembangkan Bu Yuli agar Bu Yuli mendapatkan pembelajaran atau pengalaman dengan anak itu yang lebih berharga. Kemudian tujuan yang hendak dicapai apa sebenarnya Bu Yuli? Misalnya suka dengan sastra dengan anak-anak, membantu anak-anak di luar konteks pembelajaran, mengadakan bimbingan misalnya. Ya, itu bisa diwujudkan di sini untuk pengembangan Yuli ke depan. Misalnya, itu saya kok di luar konteks saya mengajar itu, saya juga ternyata ini anak bimbing di sekolah ini tentang apa ya, tentang anak-anak yang ingin lomba. Mungkin Bu Yuli memberikan waktu luang untuk memberikan bimbingan lebih kepada mereka, kan ada strategi sana. Terus menurut Bu Yuli aktivitas yang Ibu lakukan itu apakah ada ukurannya? Menurut Bu Yuli ukuran keberhasilannya seperti apa? Itu Bu Yuli. Kalau artinya tidak harus, saya tadi pembinaan sebuah lomba, ukuran keberhasilannya berarti setidaknya meraih juara seperti itu Mas. Bisa begitu. Ukuran keberhasilannya saat anak tersebut telah mencapai tidak harus selalu capaian yang terlihat oleh artinya juara, nilai itu bukan itu. Maksudnya sekedar perubahan sikap itu boleh.
Karena memang ini kan rencana pengembangan diri untuk kita ya, untuk kita guru, bahwa saat kita mengajar atau di luar konteks kita mengajar itu apa yang sudah kita kerjakan, seperti itu. Jadi terus Yuli punya pendukung, entah kita kan sekolah kita punya sarana-prasarana yang memadai, yang terkait itu yang mungkin akan kita bahas hari ini. Itu ya Yuli. Kita masuk ke lembar percakapan perang sebelum panjenengan melakukan supervisi. Yang pertama nanti sekarang tanggal 7 ya Bu, tanggal 6 tanggal 6 ya. Kemarin 7 tanggal 7. Kemudian untuk kelas hari ini mungkin kelas 11 11.3 materi yang akan disampaikan nanti. Baik, sesuai dengan CP-nya Bu Fitri di kelas 11 itu bahasa Indonesia itu terbagi dari beberapa materi besar. Yang pertama ada tentang apresiasi drama, yang kedua itu tentang menulis ilmiah, yang ketiga itu adalah resensi atau ulasan buku. Nah kebetulan saya mendahulukan menulis ilmiah karena tahapannya panjang dan cukup lama, sehingga saya khawatir waktunya nanti terpotong puasa, lebaran, jadi yang tersulit saya dahulukan. Jadi betul saya ambil ini adalah tentang keterampilan mereka untuk menulis ilmiah dalam bentuk esai. Saya pilih esai, sebetulnya boleh artikel, boleh makalah, saya pilih esai ilmiah populer yang ringan, mudah untuk mereka biar tidak terlalu terpaku dengan tata struktur yang agak rumit. Itu yang pertama. Karena persiapannya sendiri setidaknya 2 bulan untuk menyelesaikan tahap penelitiannya, kemudian menganalisis data sehingga nanti terakhir menjadi sebuah tulisan. Dan pada kelas 11 ini secara khusus saya memfokuskan pada literasi baik digital maupun konvensional yang tulis seperti itu. Jadi karena melihat banyaknya animo anak-anak tentang media sosial, kemudian informasi di internet yang luar biasa, saya memaksa mereka untuk melihat atau mengkritisi fenomena bahasa Indonesia di dunia digital atau di lingkungan sekitar mereka. Jadi mereka boleh memilih. Yang tidak suka menganalisis atau melihat datanya dari media sosial boleh langsung terjun ke lapangan, istilahnya begitu. Itu yang untuk materinya. Kalau tujuan pembelajarannya berarti Yuli menggunakan secara umum tujuannya adalah mereka mampu mengkonstruksi sebuah esai ilmiah dengan memperhatikan 3 hal, yaitu isinya, sistematikanya, dan tata bahasanya. Sistematika, tulisan, kemudian isi dan kebahasaan sangat diperlukan ini. Itu yang konstruksi. Konstruksi berarti mengumpulkan dari data yang terserap mungkin begitu, kemudian dikumpulkan, ditata dan menjadi sebuah tulisan yang begitu nih gambarannya. Makasih Bu Yul untuk tujuan pembelajarannya sudah menggunakan metode. Sebetulnya secara umum ini adalah problem based learning Bu, tapi saya tidak ingin menamainya problem based learning karena ada beberapa tahap yang saya hilangkan misalnya, atau saya modifikasi sendiri. Jadi saya lebih suka menggunakan strategi saya sendiri, artinya diawali dengan observasi, analisis, tulis dan revisi gitu. Jadi siklus kegiatannya mengamati dulu, observasi dulu, analisis dulu datanya, kemudian tulis dulu, baru revisi. Yang ini cukup agak lama, tulis dan revisinya itu. Tulis kemudian revisi. Ya. Jadi strategi yang Bu Yuli ingin gunakan ya. Belum punya nama Bu, nanti cari ide Bu, usulan Bu. Apa namanya? Metode pembelajarannya. Iya betul strategi ya. Belum saya beri nama yang bagus. Kemudian pengembangan yang ingin dicapai dalam KBM tersebut ini tertuju kepada anak. Di sini tadi Ibu sempat menyampaikan bahwa biar anak-anak itu memiliki
Iya. wawasan literasi yang kuat, ya menurut saya karena sangat luas di sini, apalagi yang berhubungan dengan digital ini. Iya betul. Lagi tren di masa anak-anak, dan kalau anak-anak tidak bisa menyikapi tentang tentang kritik ya, untuk melihat aspek-aspeknya yang tadi sudah panjenengan jelaskan, ada bagaimana mereka harus melakukan penelitian, analisis dan sebagainya, itu kan perlu langkah-langkah yang harus dicapai. Terima kasih Bu Yuli. Ada lagi yang ingin disampaikan di area pengembangannya? Di area pengembangan otomatis karena ini menggunakan pendekatan berpikir ilmiah, maka kemampuan berpikir kritisnya itu atau critical thinking itu saya dahulukan nomor 1. Otomatis yang kedua, karena mereka mengerjakannya dalam kelompok kecil, saya sebut kecil karena satu kelompok hanya 2 orang, mereka berkolaborasi. Pertimbangan saya kenapa kelompoknya kecil supaya lebih efektif. Dan mereka lebih percaya diri untuk bisa ambil bagian secara maksimal dalam kelompok. Terus yang ketiga ya otomatis kemampuan literasi itu sendiri, kecakapan literasi digital ataupun non digital. Strateginya sudah, Ibu menggunakan ini tadi apa? Observasi, analisis sama tulis dan revisi ya, sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Karena sebenarnya Bu Yuli tidak ingin mengklaim bahwa ini adalah problem learning ya, betul. Jadi akan ada strategi lain yang mungkin dari langkah-langkah yang panjenengan uraikan nanti nje. Tapi ini terus terang saya kurang percaya dirinya begini Bu. Kenapa? Ketika kita tidak menggunakan problem based learning sebagai satu sistem yang baku, kan kita tahu problem based learning itu ada tahap-tahap yang memang sudah kita ketahui bersama secara keilmuan, ada teorinya ngeten gini. Nah, ini saya cuma ngambil sebagian terus saya jadikan satu strategi sendiri. Itu sebetulnya kalau dari kacamata berpikir itu efektif pakai merek sendiri atau pakai merek yang sudah ini? Kalau saya melihat bahwa dalam kelas itu kan harus memiliki kekuatan itu ada di strategi. Kalau kita melihat bahwa banyak model pembelajaran itu belum tentu cocok untuk sebuah kasus atau sebuah materi ini ya. Jadi kemungkinan besar apalagi di kurikulum Merdeka ini yang Ibu gunakan. Betul, kelas 11 kurikulum Merdeka fase F. Kita di fase F menurut saya sah saja, boleh, karena kita kalau adaptasi kan tetap boleh dari problem, kemudian kita adopsi sedemikian rupa untuk mempermudah ini tadi perkembangan anak, bahwa Bu Yuli ingin memperkuat bahwa mereka tuh berpikir kritis, daya kritisnya itu nomor 1 di sini. Nah, berarti kan Bu Yuli harus punya strategi yang kuat di situ. Misalnya Bu Yuli mencoba untuk melakukan pendekatan yang pertama, ayo kita melihat dulu observasi di lapangan seperti apa. Itu langkah yang mungkin kalau di kelas dia mungkin terlalu terpaku dengan sintaknya atau langkah-langkah yang problem, tapi kalau dia diminta untuk di luar kayaknya lebih menikmati, dan itu sepertinya mengarah ke berpihakan anak menurut saya. Bu Yuli sudah melakukan langkah bahwa dalam proses pembelajaran itu Bu Yuli pendekatannya adalah bagaimana anak enjoy di situ, tidak merasa tertekan, karena kalau kita melihat bahwa pasti penulisan buku atau ilmiah esai ini sangat berat untuk anak di kelas 11 yang kemungkinan dia memang suka digital tapi tidak suka membaca kurang. Tapi kalau ingin dikuatkan kembali, ingin diekspor betul kan harus ada senjata. Nah, Bu Yuli sudah punya senjata ini tadi, menguraikan langkah-langkah agar strategi atau pengembangan yang ingin panjenengan capai itu tercapai. Coba nanti kita akan lihat nih Bu, dari aspek yang panjenengan sampaikan tadi, itu yang akan saya lihat apakah sudah kena di anak-anak, bahwa anak-anak ternyata sudah membuat sebuah analisis, sampai analisis ini anak-anak sudah observasi di lapangan, ya bagaimana minatnya mereka, apakah dia kok malas, itu berarti kan
ada sesuatu. Ini saya yang merasa kurang bertanya kepada mereka terkait setelah mereka ngambil data. Itu saya terus terang belum ada atau mengalokasikan waktu untuk menanyakan pengalaman lapangan yang mereka punya. Jadi saya itu mungkin karena terpaku dengan harus pertemuan ini harus targetnya saya selesai kerangka misalnya. Saya tuh jadi lupa bertanya tentang apa kesulitan kamu di lapangan, terus izin masuk tempatnya boleh tidak, atau ada kesulitan seperti apa, mengapa kamu memotret data yang sebelah sini, yang sebelah situ tidak. Itu saya sampai lupa mendalami tiap kelompok itu. Jadi itu karena kelompoknya jumlahnya cukup banyak, satu kelas sedikit banyak yang kemarin kebetulan ini sudah pada tahap analisis Bu Fitri, sehingga ketika saya ngecek satu-satu itu jadi lebih fokus ke menyelesaikan saya cek satu-satu daripada mendalami permasalahan setiap kelompok itu kendala entah saya atau gimana saya harus mengelolanya seperti apa. Tetap nanti coba Yuli lakukan itu, memberikan arahan apakah dalam proses langkah sebelum analisis ini mereka sebenarnya memiliki kesulitan. Nah itu yang akan panjenengan uraikan juga nanti biar anak-anak merasa bahwa tugasnya itu tidak menjadi beban. Ini saran saya bahwa kita harus tahu apakah metode yang digunakan itu sudah sesuai dengan minatnya anak. Kalau memang dia tidak, saya kok kesulitan ya Bu ya untuk menemui perizinan ini, bagaimana? Apakah ada solusi lain? Bagaimana kalau cara saya seperti ini Bu? Mungkin mereka akan menawarkan alternatif jawaban yang lain untuk pemecahannya. Jadi harusnya memang kita harus berupaya untuk strategi itu disukai anak-anak itu. Bukan keinginan kita, tetapi pendekatannya adalah kita harus berpihak pada murid sehingga langkah-langkah yang kita buat itu tidak terbebani. Kalau saya izin. Itu apa berarti nanti kemungkinan apa perlu saya berikan semacam cara umpan balik hasil dari pengambilan data itu dalam bentuk apa ya, tiap hari itu kalau wawancara atau ngobrol langsung kan tetap makan waktu, tapi saya tetap pengen dapat kesannya mereka atau kesan mereka selama pengambilan data itu sebetulnya lewat apa yang paling bisa. Kalau mudah ya mereka bercerita saja bisa, kemudian atau kita buat lembar bagaimana kesan mereka saat di lapangan itu bisa. Tapi tidak harus semuanya Bu Yuli, hanya sampel aja bisa. Kasus itu khusus mungkin ya? Mungkin dari beberapa dalam satu kelas itu kan di kelas 11-3 itu kemungkinan kan ada anak yang di tengah middle satu, atau yang headnya satu, atau yang mungkin lemah di penulisan, bisa nantinya kasih jawaban untuk anak. Terus terang di luar materi ini terus terang saya juga baru menemukan masalah-masalah klasik seperti faktor kesulitan anak dalam menulis, seperti kita tahu terkait kerapian, terkait dengan mungkin ada yang punya kecenderungan untuk menghilangkan satu huruf-huruf gitu. Misalnya kalau tulis yang itu ada yang G-nya sering hilang gitu. Jadi dengan ini tuh saya justru malah ketemu banyak masalah atau situasi yang saya pikir tidak ada, ternyata ada. Masalah anak-anak kita itu tadi keterampilan tulisnya cukup harus menulis teknisnya itu harus dibantu untuk dirapikan. Baik Bu Yuli, itu yang sudah kita sampaikan bersama. Kita langsung menuju ke kelas D. Jadi saya kasih kesempatan Bu Yuli dan nanti semoga lancar di anak-anak, jangan grogi atau bagaimana. Biasanya anak-anak nanti kalau saya kesana takutnya ada orang, nah seperti itu. Tapi itu saja sesuai dengan karakternya Bu Yuli, tidak harus sesuai misalnya harus seperti ini, harus seperti ini. Saya sih nurut saja, monggo nggih. Asalkan bahwa kelas itu bisa berjalan dengan baik. Nggih. Matur nuwun Bu Yuli, saya akhiri nggih. Terima kasih. Nggih, sama-sama. Belum banyak yang bisa saya berikan karena sama saya juga baru belajar minggu, jadi saya
mengharapkan supportnya kalau memang nanti ada kesalahan atau dari Bu Yuli punya ide lain yang ingin disampaikan, monggo, saya terbuka sekali untuk menerima masukan. Terima kasih Bu Yuli. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin anak-anak, Ibu Yuli, mohon izin saya ikut di dalam KPMD. Monggo Bu. Terima kasih. Semangatnya tetap membara seperti biasanya. Sebelum dimulai pembelajaran kita, saya mau cek dulu hari ini yang tidak hadir siapakah? Tertarik? Yang tidak masuk siapa, Bu? Afifah, Nur Afifah, sakit? Terus? Fadil, Evan apa? Izin, atau banjir? Siapa lagi? Sabina Firda juga kena banjir sakit. Oh sakit. Oke, ya, alhamdulillah. Semoga yang sakit cepat sembuh. Ada yang sakitnya cukup lama, jangan lupa dijenguk ya. Nanti wali kelas diinformasikan, diajak menjenguk bersama. Baik, anak-anakku, hari ini seperti pembelajaran kita yang lalu, kita sudah melewati banyak hari, melewati 1001 rintangan untuk membuat sebuah esai. Kemarin kalian sudah melakukan pengamatan, betul ya? Kemudian setelah kamu amati dalam kelompok juga sudah ditulis datanya, betul? Berarti kalian hebat tidak bisa melakukan itu semua? Hebat dong, betul. Saya salut dengan kalian yang ternyata di luar dugaan sendiri kalian itu bisa loh berpikir ala mahasiswa, analisis fakta, fenomena dari apa yang ada di sekitar kita, dari fenomena kebahasaan. Tepuk tangan dong untuk kita. Kemarin kita observasi, kemudian melihat data dan menganalisis data, maka data tadi harus disajikan dalam bentuk laporan tertulisnya. Kali ini kita akan belajar membuat yang kita sebut sebagai esai ilmiah populer. Ada 3 kata ya, esai ilmiah populer. Ada yang tahu esai itu apa? Kira-kira apa? Pernah membaca esai? Sepertinya pernah, Bu. Saya tidak tahu itu esai atau bukan ya. Biasanya begitu ya. Ragu-ragu. Esai, kalau mengutip dari apa yang disampaikan oleh salah seorang dosen saya itu, esai itu adalah karangan yang paling mudah karena tidak terikat oleh aturan-aturan yang kaku seperti makalah, skripsi maupun laporan hasil penelitian. Jadi dia adalah sebuah tulisan tentang sesuatu yang serius tapi santai atau sersan. Serius tapi santai. Esai bisa kita temukan di mana? Di majalah, di surat kabar. Kalau kalian biasanya membaca, kalian sering menyebutnya artikel, kadang-kadang. Jadi tidak semuanya sebetulnya itu artikel. Esai itu bisa jadi merupakan sebuah ulasan yang sering kamu baca, cuma kamu nggak ngerti itu esai atau bukan. Ilmiah, kata dasarnya ilmu. Ilmiah artinya berdasarkan suatu ilmu tertentu. Kalau populer, populer terkenal, apa itu? Famous kalau katanya coba tadi. Teguh. Famous apa sih populer itu? Berarti mudah dikenali. Kira-kira lebih populer mana? Saya buat contoh ya. Indomie goreng dengan mie burung dara. Indomie goreng. Lebih terkenal mana? Indomie. Ega berarti lebih suka Indomie. Berarti yang lebih populer adalah Indomie. Bila kita membuat esai, kita akan memilih membuat mie burung dara ibaratnya atau Indomie supaya dikenal orang. Indomie. Maka yang pertama harus enak, betul. 2, harganya terjangkau.
Menarik apanya yang menarik? Apa dasar? Kemasannya, katanya Fajar? Penampilan. Proporsi. Ada lagi? Proporsinya banyak. Indomie banyak. Lumayan. Ya, ada lagi yang menarik? Iklannya. Nah, yang kemarin kita analisis adalah termasuk di antara adalah bahasa iklan. Oke. Seperti inilah esai ilmiah populer itu sama seperti kita sedang membuat Indomie goreng. Mudah, betul? Cepat, disukai banyak orang. Nah, syarat untuk menulis esai ilmiah populer itu harus dari, maaf saya gambar ya, ini bukan mata yang pakai bulu mata ya. Berarti mengamati, melihat, baru kemudian kita pikirkan, analisis, baru kemudian kamu tulis. Saat kita mau menulis esai, kita kan tidak butuh merenung diam di kamar mandi, terus oh iya dapat ide, kan tidak bisa begitu. Bisa dipahami ya? Esai harus berdasarkan dari mana? Hasil analisis. Kemarin saya lihat judul kalian itu bagus-bagus kan. Boleh kalau saya boleh komentar, bahkan kelas-kelas yang mungkin dianggap kelas baik unggulan itu untuk buat judul itu perlu beberapa kali pertemuan. Kalian saja satu kali pertemuan sudah ada judul bagus-bagus ya. Ya saya termasuk bangga dengan kelas yang sempat karena ternyata dibalik penampilannya yang menurut sebagian orang itu tidak menjanjikan, ternyata tersimpan ide-ide kreatif. Ini bagian dari rahmat Allah, ya kan, kemurahan Tuhan kepada kalian supaya apa nanti? Oh saya ini ternyata cerdas loh, ternyata saya ini bisa gitu. Bukankah kita adalah apa yang kita pikirkan? Kalau kita berpikir kita ini baik ya kan baik, kita berpikir jelek ya kita akan jelek. Kita mengiyakan apa persepsi orang tentang kita. Oh iya aku tuh malas, oh aku nakal, aku tuh suka telat mengerjakan tugas misalnya. Itu adalah apa namanya? Negatif input yang kita masukkan dan kita jadikan sebuah kepribadian, dan itu sebenarnya salah. Oke ya, kembali ke sini. Saat sebelum menulis, kita perlu membuat apa yang pertama? Namanya kerangka. Hari ini kita akan fokus membuat ini. Tulisan yang bagus berawal dari kerangka yang bagus. Kenapa jembatan Suramadu itu dianggap sebagai salah satu proyek besar Jawa Timur? Kenapa? Karena panjang. Karena menyeberangi lautan katanya yoga. Ada lagi? Karena biayanya besar. Iya betul. Terlebih dari itu ada banyak ahli yang mengerjakan. Salah satu tugas para ahli itu tadi ya, mungkin salah satunya nanti kalian jadi ahli-ahli seperti itu. Amin, semoga yang amin ya. Insinyur teknik seperti itu membuat rancang bangun jembatan Suramadu. Dia kuat kokoh menghubungkan Pulau Jawa Induk dengan Pulau Madura. Bayangkan apabila Suramadu itu pondasinya dibuat oleh, mohon maaf, lulusan universitas yang tidak baik atau IPK jelek banget. Kira-kira pondasi atau struktur bangunannya nanti itu bagus atau tidak? Tidak. Sama seperti jembatan Suramadu, kerangka esai itu adalah pondasinya yang membangun sebuah teks. Kalau nanti kamu bisa membuat kerangka yang bagus, 80% perjalanan membuat esai itu sudah selesai. 80% terjamin baik. Nah, membuat bangunan esai itu dibuat dari mana ya? Otomatis kembali ke hasil analisis. Kemarin sudah saya kembalikan LKPD 1. Boleh saya pinjam Deva? Ini kelompoknya Deva. Saya beri contoh ya Nana. Misalnya data yang kamu buat, yang sudah kamu buat tabel seperti ini adalah bahan mentah. Kalau mau buat jembatan berarti adalah batu bata, semen, pasir gitu ya, kapur. Ya, ini bahan mentahnya. Bahan mentah ini yang akan kamu susun menjadi sebuah bangunan.
mau ke belakang? Oh begitu, silakan. Iya. HP sudah dibawa? Iya. Baik, saya tambahkan lagi. Nah, misalnya judulnya Zeva ini anak-anak. Gaya bahasa poster kesehatan di Rumah Sakit Sumberjo. Berarti Zevanya melakukan observasi di Rumah Sakit Sumberjo dan menemukan gaya bahasa Indonesia dalam poster itu apa saja. Dia menemukan satu, ada kata bahasa medis, virus, bakteri, tinja, urin, itu ya, demam, banyak sekali. Ada bahasa persuasif. Contohnya, kapan harus ke dokter, berarti ini mengajak pembaca untuk sadar pergi ke dokter memeriksakan diri. Secara visual ada gambar dokter, ada gambar orang sakit perut, nah, ada gambar organ dalam manusia. Ini batu bata, pasir, semen, lem Raja Wali, apalagi kawat, paku, semua ada di sini. Sampean semua harus bisa membuat ini menjadi sebuah bangunan. Nanti jadinya bangunan seperti apa ya, inilah bahan bangunan. Jadi sekarang kita fokus bagaimana membuat kerangka dalam struktur esai ilmiah. Kemarin saya terima kasih bagi yang sudah mengonsultasikan hasil jadinya ya. Tapi hari ini kita sempurnakan lagi supaya hasilnya lebih bagus. Kita mulai dengan alur yang lebih tepat, yaitu dengan pertama-tama membuat kerangkanya dulu. Dalam hitungan 5 silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3, 4, ya, Tessa, ya mas. Tidak masuk. Sekarang seribu tidak apa-apa. 5, silakan duduk. Saya berikan sebar kamu sendirian juga. Oh ya. Dari kelompok yang kurang. Oh iya maaf. 2, 3. Oh, belum. Baik, dari LKPD kedua yang Bu Yuli bagikan, kamu tahu bahwa esai itu punya berapa bagian? Oh, yang sampai paling 3. Tangan, ya ada 3. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua apa? Penutup. Yang terakhir, penutup. Ini saya buatkan template sederhana ya anak-anak, supaya tidak terlalu banyak kalian membuatnya. Ada 7 minimal 7 paragraf esai dengan komposisi 2 paragraf pertama merupakan pendahuluan, kemudian berikutnya 3, 4, 5, 6 merupakan isi, 1 paragraf terakhir yaitu penutup. Baik. Nah, silakan dengan kelompok mulai merumuskan apa saja yang akan dibuat menjadi topik utama dalam tiap paragraf. Kalau kamu bingung, mari kita buka lagi materi 1 di Google Classroom dengan esai berjudul Filosofi Hidup di Batrek. Silahkan dibuka kembali. Saya beri contoh di situ. Sudah dibuka? Ada yang belum punya pakai data atau kehabisan pakai data? Pakai wifi kelas bisa? Sudah bisa. Bergabung saja ya yang tidak bisa, teman-temannya yang bisa. Baik, kita amati yang berwarna biru dulu anak-anak. Pada contoh itu Bu Yuli sudah ngeblok paragraf berwarna biru. Artinya dia merupakan apa? Pendahuluan. Betul sekali. Silakan dicoba yang berwarna biru. Paragraf biru yang pertama berarti dia adalah pendahuluan yang pertama. Coba, saya pengen salah seorang berkomentar yang
di paragraf pertama pada artikel esai tersebut itu topiknya tentang apa? Ada yang berpendapat? Ya, silakan. Siapa? Atau masih sambil membaca? Silakan dibaca. Paragraf pertama itu topiknya tentang apa? Jangan takut salah karena semua berawal dari kesalahan ya. Silakan berpendapat siapa? Hanu? Ya. Silakan Hanu. Perumpamaan truk dengan Oke, betul. Di situ ada kalimat bagaimana? Truk itu diumpamakan seperti tokoh animasi Sullivan. Betul ya? Ya. Maka pendahuluan di paragraf pertama itu berisi analogi atau membandingkan dua hal yang sepertinya memiliki kemiripan. Mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Truk itu serama perjalanan, begitu ya di paragraf itu dikatakan. Tapi dia punya sisi yang menggemaskan seperti tokoh zaman situ. Tokoh kartun Sullivan dalam Monsters ini kelihatannya seram itu, tapi dia ada unsur lucunya. Pembaca kan akan bertanya-tanya, kok bisa lucu? Apa yang membuat lucu? Ternyata dijawab di paragraf kedua. Paragraf kedua isinya apa, Dwi Andika? Tulisan-tulisan Bisa diperjelas suaranya? tulisan jangan jadi bertanya. Jadi tadi kan bertanya-tanya apa yang lucu dari truk dan karakter monster ini yang bernama Sullivan tadi. Pembaca kan bertanya dalam hati begitu. Penulis mengatakan yang lucu adalah adanya tulisan-tulisan di bawah truk yang ternyata berisi banyak hal. Bisa filosofi hidup salah satu. Nah, yang kedua tadi merupakan penjelas analogi. Kalian boleh menggunakan pola ini juga boleh tidak, tapi ini merupakan pola yang menurut saya setelah saya amati dari banyak esai paling gampang anak-anak. Contohnya, maaf saya ambil contoh dari yang lain misalnya pinjam LKPD-nya ya Pak. Ya, judulnya Rizky, saya beri contoh ya. Penggunaan bahasa dalam daftar nama makanan di warung Desa Kapas Bojonegoro. Misalnya, kalau kita membuat analogi, tadi kan bendanya adalah truk. Kalau ini adalah makanan khas desa, begitu Rizky ya? Iya. Ya, makanan khas desa ini kita analogikan apa? Yang unik, yang menarik, atau justru mengejutkan? Unik, namanya apa misalnya yang kamu temukan? Ada menunya, ada yang aneh mungkin? Nama Sambal geledek gitu misalnya, ada nggak? Apa? Aroma. Piye? Aroma. Pecel aroma misalnya. Itu kan nama makanan daerah tapi dikemas dengan ala modern. Nah, analoginya apa? Sesuatu yang lama dibungkus jadi sesuatu yang baru. Kita ibaratkan apa misalnya? Apa misalnya? Kalau kita buat analogi, kira-kira apa ya? Makanan itu seperti apa? Apakah makanan itu bisa apa misalnya? Berganti rupa atau berubah wujud? Seperti Iron Man, pecel merupakan salah satu makanan yang ini bertransformasi. Ya silakan. Misalnya begitu, ya kan? Kita bisa membuat analogi. Jadi kenapa topik soal analogi? Kalian pernah berpikir tidak kalau menulis dengan analogi itu membuat semuanya jadi tampak lebih menarik, ya nggak? Iya. Kita ngomong pecel Bojonegoro merupakan makanan khas yang ada di sekitar kita. Itu boring kalau bahasa gaul kalian ya, atau membosankan. Buat sesuatu yang lucu, segar, dan orang-orang jadi tertarik dengan topik itu. Saya sebutkan misalnya contoh judul yang kalian setorkan ke video kemarin ya. Misalnya nih ada miliknya jadi kelompoknya Tessa ya.
penggunaan kata baku di papan informasi Samsat Bojonegoro. Nah, setelah Tessa dan kelompok pergi ke Samsat, terus memfoto isi papan informasinya, kemudian ada informasi yang rata-rata itu adalah tentang dilarang menerima pungli, misalnya gitu ya. Tessa sama kelompoknya tertarik ini mengangkat tema tentang pungli, maka analogi yang bagus apa tentang orang yang tidak menerima pungli itu tadi? Silahkan dibuat analogi atau sebuah cerita atau sebuah perumpamaan. Tadi saya bilang saatnya jam ke-9 dimulai. It's time to begin the next lesson. Oke, kembali ya. Esai itu tulisan paling gampang. Semua bisa masuk ke esai. Ibarat seblak mulai dari sawi, makaroni, pentol, sosis, bahkan seafood bisa masuk ke dalam seblak. Esai pun begitu. Kamu awali analogi, boleh. Bu, kalau saya nggak mau mengawali analogi, kira-kira apa alternatifnya? Oh, ada banyak. Misalnya di kerangka kamu punya opsi selain ini, mohon maaf, satu di atas ya. Kamu bisa mulai dengan pantun, bisa mulai dengan apa ini? Peribahasa, bisa mulai dengan puisi, loh yang malah panjang ini. Lirik lagu boleh. Boleh. Adegan film yang terkenal juga boleh. Misalnya diawali begitu. Bagaimana Bu ceritanya? Ceritakan film itu apa? Seperti ketika Cinderella kehilangan sepatu kacanya, ya. Mungkin begitulah kekhawatiran seorang perempuan yang sedang menunggu jodoh lah, misalnya. Itu kan boleh. Bu pantun, Bu boleh, iya boleh. Jalan-jalan ke Surabaya. Cakep. Jangan lupa membeli apa frappe, favorit ini frappe. Jangan lupa membeli lapis, gitu ya kan. Wahai kaum muda yang suka bergaya, pergi ke Miniso adalah jalan pintas untuk eksis. Ini kan yang meneliti bahasa iklan Miniso selain saya. Nah, misalnya begitu. Berarti tulisan kamu jadi menarik tidak? Jadi menarik. Bukan cuma wajah yang perlu di skincare, tapi tulisan itu harus juga diberi skincare biar glowing. Nah, tulisan juga harus glowing. Nah, esai ini seperti itu anak-anak. Jadi di pada bagian ini 1 dan 2 coba kamu tulis. Misalnya pendahuluan, analogi apa dengan apa, atau pantunnya apa gitu ya, diawali pantun apa misalnya. Kalau pantun ya tulis pantun, kalau dia lirik lagu ya boleh, misalnya ada lagu yang cocok dengan temuanmu itu apa. Fajar kemarin meneliti, saya ingat es krim mochi, betul? Kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru pengajar di kelas. Panggilan ditujukan kepada seluruh ketua kelas 11 dan 12. Dimohon menuju ke depan ruang TU. Sekali lagi, seluruh ketua kelas 11 dan 12 diharap menuju ke depan ruang TU sekarang juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai pelan-pelan dari memulai kerangka pada bagian pendahuluan. Silahkan kelompok berdiskusi. Sepertinya apa ya yang bagus untuk mengawali esai kelompok saya? Saya beri waktu maksimal 5 menit. Ayo coba sekarang tuliskan idemu, nanti Billy berkeliling melihat satu-satu seperti apa kira-kira ya. Apa pendahuluan yang menarik, seru, lucu, ya? Dimulai dari sekarang, silakan. Sendiri dulu ya, ya.
kali aja. Kita lihat data. Oke. Yang paling menarik menurut Ipang dan Andika apa dari temuannya ini? Tidak ada gaya bahasa promosi packaging apa ini? CODM itu mobile. Singkatan dari Call of Duty mobile di Instagram. Oke, lah ini ada bahasanya apa? Itu tactical, proyektil, gitu ya. Yang menarik dari iklan itu apa? Menurut visualnya, yang katakan bahwa sekarang itu iklan game lebih banyak menggunakan CGI, ada tambahkan CGI ada di semua aspek animasi. Itu kalian anak-anak yang betul-betul ya itu penting atau justru malah tidak menarik tidak omongan objektifnya misalnya tidak menarik untuk setelah iklan itu harusnya bagaimana apa yang bisa yang dilihat sama Andika sama Ipang coba pembukaannya apa boleh apakah ada ikonik situasi di game itu yang semua orang pasti tahu kalau di ODM ini gitu kalau ada bisa masukkan di awalnya yang suka peribahasa berpantun pantun gimana ya kan buat pantun Iya, ini mau berpantun. jangan buat tahu harus dibuat pilih mau lihat gimana kasih ide teman-teman bagus ya orang itu pakai dana biar apa? Untuk event apa? Pernikahan. Carilah analogi atau situasi yang dekat dengan pernikahan. Misalnya kayak pernikahan yang ikonik itu yang dinanya Thomas atau ada apa gitu misalnya artis siapa, apa yang kalau membaca pasti oh iya itu sih ada nggak? Ada tidak? Pernikahannya seperti kayak gitu. Reality sih nggak mau bercerai ini, dulu juga pakai gini. Tidak apa-apa kalau bisa nulis gitu ya, masih ingat pernikahan yang spektakuler, yang melengkapi cara pengambilan meski bukan menjamin keharmonisan rumah tangga ternyata ya dipilih untuk pernikahan yang pernikahan ada jaminan orang itu akan lanjut jadi semua ada pasti memimpikan bilang apa sesuatu yang analogi jadi kamu analogikan dengan pernikahannya siapa ini usul tak loh ya boleh kamu pakai boleh kita cuma usul ada nih pernikahannya religius atau adegan film apa yang artisnya pakai beda atau film India mungkin kalau kamu nikah film India enggak putih enggak putih ya iya Cindy gimana? Belum nanti buat ada banyak caranya mau pakai gimana? Kamu juga puskesmas oh mirip-mirip apa nanti pembukaannya sama Eva ini kalau bisa ya harus yang menunjukkan itu beda walaupun intinya sama ya boleh apa sih kesehatannya mayoritas apa kalau pendidikan iya mata oh ini berarti kosong kesehatan apa artinya kalau dekat kayak Sulifan toh ada tokoh kartun atau kalau ada pakai itu sebagai anak kesehatan mata itu penting oh iya, saya juga nanti bisa
Kalau tidak, spesial artis. Nanti apa satunya dikumpulkan ya? Yang apa satu? Baik. Sudah selesai belum untuk membuat pendahuluan kerangka? Belum. Oke, Vino. Iya. Sudah free, ya udah. Yang laki-laki justru semuanya di sini. Ya, berlaporan. Soalnya kan ada anak itu yang keluar dari sekolah. Bu Fitri, mohon maaf dipending sebentar, tidak apa-apa ya. Berarti ini off dulu rekamannya.
Ada yang sudah belum? Satu atau dua baris saja tidak Pak? Ya, silakan dok. Ada pertanyaan? Bagaimana? Coba. Oh, mau tanya konsul ya, coba-coba. Saya ada apa ya? Judulnya adalah Bahasa Promosi Skincare Najmina melalui media sosial. Paragraf pertama. Penggunaan skincare merupakan hal yang wajib bagi wanita kebanyakan. Kita mengidentifikasi salah satu produk skincare yang lumayan fenomenal di daerah Bojonegoro. Kita beri masukan ke kelompoknya Agustina dan Syahidah ya. Semoga ini, pokoknya nanti kalau kelompok lain juga diberi masukan, tidak boleh merasa tersinggung atau bagaimana ya, semua demi kebaikan kalian. Sekarang Willy tanya, kalimat yang pertama tadi, penggunaan skincare merupakan hal yang wajib bagi wanita kebanyakan. Menurut kalian, jika pembukaan esainya seperti itu menarik tidak? Kurang menarik, betul? Kurang menggigit, kurang menonjol lah bahasanya. Ada yang mau memberi saran untuk kelompoknya Agustina sama Syahidah, apa sebaiknya yang mereka lakukan? Usul? Gimana? Ini biasanya sesama perempuan ini bisa memberi usul tentang skincare. Ada usul? Silakan yang memberi usul apa yang sebaiknya untuk pendahuluannya tentang bahasa skincare ini. Cindy, sepertinya cukup paham topik ini. Ada masukan untuk kelompoknya Agustina? Ya, enggak apa-apa? Enggak, gimana? Tidak ada. Ya, Cindy ternyata tadi nggak angkat tangan tapi gatel. Ya, ada yang mau beri usul? Gimana? Apakah bisa misalnya kita masukkan sebuah pantun? Ada yang mau menyumbang pantun untuk kelompoknya Agustina dan Syahidah tentang skincare? Gimana? Jin? Tidak? Kenapa tidak jadi? Padahal tadi ngenceng suaranya. Bisa diawali dengan pantun ya? Atau lirik lagu? Lirik lagu yang menggambarkan tentang kecantikan perempuan ada tidak? Apa? Coba, ayo coba. Ada nggak? Aku tidak yang menggambarkan kecantikan perempuan. Bagaimana sih Pak? Oh iya. Nyanyi gereja kita bagaimana ya? Iklan skincare yang populer di televisi coba. Sarah Lovely. Ya gimana? Setengah putaran. Setengah putaran. Ya sekali putaran. Putar-putar di wajah. Yes. Di balik iklan yang viral itu kita ingat berarti dia menggunakan bahasa yang keren, tepat sasaran. Coba kalau misalnya kelompoknya Agustina tulis saja setengah putaran, sekali putaran begitu ya. Langsung orang membaca sambil menyanyi dalam hati. Ini bukanlah iklan produk XXXX di televisi, tapi ini adalah produk lokal yang mulai digemari. Kan gitu ya, namanya Najmina Skin. Kan boleh begitu. Pinjam iklan produk lain boleh. Paham ya? Untuk mengantarkan kita bahwa oh ini loh produknya sejenis. Ya enggak? Paham anak ya? Kamu jangan bingung membuat analogi. Aduh saya musik tuh udah ada ide tuh. Ya enggak apa-apa, pelan-pelan. Mungkin nanti di rumah aku muncul nih kayaknya saya suka dengan analogi ini, atau ada pantun bagus ternyata, atau ada lirik lagu yang saya kayaknya cocok ini. Ya kan, misalnya tentang perempuan, kecantikan perempuan atau apa gitu ya, atau lagu tentang Bojonegoro, atau mungkin ya ternyata definisi matoh sekarang tidak diterima oleh generasi Z. Yang diterima adalah glowing dan sultan gitu ya. Para pria atau anak laki-laki ingin menjadi sultan, sedangkan yang perempuan ingin menjadi glowing. Gitu loh ya. Kan enak tulisannya juga. Jadi jangan kaku seperti membuat makalah. Oh tidak, saya tidak menerima. Kalau ada kalimatnya yang lurus
lurus saja seperti jalan tol itu ya. Yuli kurang suka buat agak sedikit humor itu ya. Selain kelompok, terima kasih ya kelompoknya Agustina dan Saudara. Ada lagi yang mau bertanya? Malu bertanya? Ya Fadil? Tidak jadi. Coba saya lihat. Ini dari kubu cowok ya, ini kelompok cowok. Ini kelompoknya siapa tadi? Tito sama Syahrul. Mari kita simak, oke semuanya perhatikan. Kelompok Tito dan Syahrul. Judulnya penggunaan bahasa dalam game Mobile Legends. Oke, jadi kita membayangkannya dia sedang melihat percakapan di dalam game Mobile Legends. Kira-kira apa yang ditemukan? Sudah punya bayangan? Sudah. Apakah bahasa yang baru? Iya. Apakah bahasa kebun binatang Surabaya? Yakin gitu ya, banyak sekali ya. Nah itu, oh kita sudah punya bayangan. Berarti sebetulnya ini menarik tidak? Bagaimana? Mungkin iya, tergantung tulisannya. Jangan sampai topik menarik, tulisannya nanti kurang menarik. Mari kita lihat. Oh ya, dia membuat apa ini? Peribahasa. Main Mobile Legends biar nggak stres. Malah ketemu orang stres terus. Gimana deh? Ini maksudnya sambilannya mana isinya mana? Mobile Legends game yang cukup terkenal di kalangan anak muda, meskipun ada bocah ataupun orang dewasa hingga bapak-bapak yang tergila-gila. Itu ya. Menurut kalian bagus tidak pendahuluannya? Nilainya B plus B, C, K, B. Berarti bagus ya, lumayan. Sudah berusaha untuk membuat ini sepertinya bukan pantun ya, niatnya apa? Tidak tahu, pokoknya nulis saja. Oke, nggak apa-apa. Memang begitu, nulis itu yang penting nulis, ngeditnya belakang. Bagus ya, berarti niatnya ingin menghilangkan stres, begitu masuk Mobile Legends justru malah tambah stres. Nah, fenomena ini menarik ya. Bahasanya juga menarik kita lihat. Berarti saya tulis semua kata-katanya di dalamnya. Loh ya iya, yang menurut kalian menarik. Itu ya. Oke, bagus kelompoknya itu sama Sabrul. Siapa lagi? Mandala? Enduke? Ada pertanyaan? Tidak. Cewek-cewek yang belakang itu? Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Saya minta ada yang mengajukan hasilnya ya dari tempatnya tidak apa-apa. Dibacakan hasil kelompoknya oleh nomor absen 24. Siapa? Ya, dibaca dari tempat duduknya ya. Silakan berdiri nak. Neja sama sini. Berdiri ya sini. Seadanya tidak apa-apa. Silakan. Salam dulu. Sini. Tolong yang lain berhenti dulu menulis. Perhatikan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kami akan menyampaikan hasil kajian. Ya, betul. Silakan bisa. Pendahuluan. Mata itu penting, maka kita harus menjaganya. Jika tidak, kita akan memakai kacamata seperti tokoh Lim Joo Kyung yang ada di film True Beauty. Dan saya menemukan poster ini di puskesmas Koso. Oke, dia bilang mata itu penting. Kita harus menjaganya. Kalau tidak seperti tokoh siapa namanya? Lim Joo Kyung dalam serial drama Korea True Beauty. Oke, terima kasih. Salam dulu. Willy bertanya, ada yang pernah menyaksikan drakor True Beauty?
kacamata tadi. Betul, berarti tepuk tangan ya buat Reza dan Cindy. Kelompok yang lain juga punya ide-ide yang sama, boleh juga ide-ide yang kurang lebih sama. Baik anak-anak, mengingat waktu kita terbatas, sepertinya tidak bisa diselesaikan LKPD 2-nya pada pertemuan ini. Jangan lupa untuk diselesaikan di rumah. Pada pertemuan berikutnya, Willy akan cek konsultasi boleh, karena salah satu dari penilaian sikap saya juga adalah dari konsultasi. Untuk LKPD 1 hari ini dikumpul. Baik, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan atau ingin menyampaikan usul atau sesuatu? Ada yang belum dimengerti? Sudah. Baik, dengarkan kembali bahwa ini adalah kerja kelompok, tamu dan kelompok harus bisa bekerja sama dengan baik. Jadi pastikan tidak ada salah satu yang merasa paling banyak berkontribusi, jangan satunya jadi beban gitu ya kan, jangan satunya hanya numpang nama saja, karena ini kelompok, jadi dua orang ini harus betul-betul saling berdiskusi dan bekerja sama. Pastikan bahasanya harus humor, segar, menghibur, nah gitu ya. Jadi esai ini insya Allah merupakan proyek penutup kalian di semester 4 yang akan kita bukukan bersama. Harus bangga nanti kamu punya buku ber-SBN atau namamu di dalam satu ada esai milik kamu. Oke, terima kasih untuk kelas 11 4. Mohon bantuan untuk PJ Bahasa Indonesia nanti mengumpulkan LKPD 1 ya. Oke. Sekian untuk pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian saya akhiri, anak-anakku, jangan lupa jaga kesehatan, jaga diri, rawan sakit ya saat hujan, dan juga rawan terjadinya kecelakaan jalan raya. Pastikan kalian menjaga keselamatan, berhati-hati di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bahasa Indonesia bantu Willy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Fitri. Alhamdulillah sudah sudah terselesaikan tadi Bu Yuli untuk wawancara pasca observasi di kelas tadi. Saya ada beberapa catatan yang harus diselesaikan untuk tugas saya. Jadi terima kasih banyak tadi saya diizinkan untuk ikut di dalam KBM-nya Bu Yuli. Ternyata mengasihkan, bisa berkunjung di kelas panggilan tadi. Kelasnya di kelas 11 4 Iya, betul, 11 4. Ini menurut Bu Yuli, refleksi dari badan sendiri dari Bu Yuli saat melakukan KBM dengan anak-anak bagaimana? Oke, tadi itu ketika pembelajaran memang saya ceritakan latar belakang kelasnya dulu ya Bu ya. Kelas ini kan memang agak spesial karena dia merupakan kelas yang memang notabene secara nilai kognitifnya itu tidak cukup menonjol di kelas lain. Kemudian ada kecenderungan beberapa kenakalan atau kasus khusus yang secara umum dilakukan di kelas umum. Jadi tantangan kelas ini itu memang memastikan mereka memberi perhatian pada guru. Jadi kelas ini itu tantangannya itu. Nah sebetulnya ketika saya mengajar di kelas ini saya seperti ada warning di kepala saya sendiri itu bahwa tolong tidak banyak hanya merintah, karena
mereka kalau diberi banyak perintah ada semacam penolakan, dalam arti semakin kita tekan mereka semakin tidak mau menurut dengan deadline-nya kita. Maka saya tadi mencoba untuk mengalir saja sejauh mana mereka menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Saya pikir saya bikin santai begitu, ya tidak usah saya target pertemuan ini menyelesaikan ini dulu, tidak, karena memang kekhususan kespesialan kondisi tadi. Tadi saya tidak mengawalinya dengan baik, saya pikir soalnya saya lupa menanyakan hal-hal penting untuk pembelajaran saya, misalnya seperti kondisi mereka untuk persiapan belajar kita seperti apa, terus review saya tentang materi yang lalu juga sepertinya kurang mendalam. Saya hanya memastikan mereka sudah ini ya tidak saya perdalam lagi tentang konteks, misalnya analisis datanya mereka bagaimana, pengalaman mereka saat di lapangan seperti apa, itu saya tadi alpa mendalami. Kemudian saya mengalami kesulitan terutama dalam pengontrolan aktivitas kelompok. Mungkin juga saya yang perlu evaluasi dalam hal ini, menata layout kelompok kelas saya seperti apa. Kalau ikut maunya anak, nanti kan saya terlalu ikut maunya anak, mereka mau kelompok di sini saya biarkan. Saya pikir itu mereka nyaman, tapi justru saya kesusahan karena saya tidak bisa memilah mana kelompok yang jalannya cepat dan kelompok yang perlu pendampingan khusus. Gitu. Ini saya tadi misalnya di kelompoknya Manggala, Panji itu harusnya kan saya berikan di kelompok pada level terendah. Sementara kelompoknya Hanum, kelompoknya anak yang rajin itu harus saya sediakan di garis kelompok yang misalnya paling kanan karena sudah lebih dulu mencapai pemahaman. Itu saya tadi gitu, saya merasa terpikirnya gitu, kok enggak saya buatkan kayak lokasi-lokasi yang memang bisa membantu saya mengidentifikasi, oh anak kelompok ini berarti belum bisa, ya mohon maaf, berarti yang ini sudah cukup mengerti, yang itu sudah jalannya lebih cepat. Sifatnya itu malah sudah selesai tadi sebetulnya saya lihat. Hanum itu jelas sudah selesai, makanya saya tidak banyak melihat karena saya paham dia sudah menyelesaikan. Tapi yang bermasalah seperti Panji, Manggala, Fahril tadi itu yang berat-berat tadi, kelas beratnya tadi, jadi habis saya tadi di kelompok laki-laki karena menyelesaikan kasus-kasusnya kelompok yang lambat dalam menangkap apa yang harus dilakukan. Itu kayak saya lebih merasa kewalahan di dalam hati itu. Baik, ini adakah trik ataupun solusi untuk menangani anak-anak yang mungkin dia low berada di bawah seperti yang kamu sebutkan tadi, Bu? Karena ini harus berusaha untuk memberikan perhatian khusus kalau ada kiat-kiat untuk membuat kalau anak. tadi selama di kelas ya saya mencoba untuk memancing idenya mereka dengan membeli satu sentilan, misalnya ada tidak, misalnya tadi saya buat film yang cocok sama temamu, ada tidak pantun atau peribahasa yang bisa diukai untuk, karena ini kan tahapnya adalah membuat pendahuluan esai tadi itu. Nah mereka kesusahan seperti kan menulis kan kayak jawab mikir nawang apa gitu, padahal harus dicetuskan segera, entah itu dicoba dengan hasil apapun gitu. Nah sepertinya memang karena tidak terbiasa untuk membaca dan menulis, baik itu di level kelas sebelumnya atau memang pembiasaan literasinya yang tidak cukup. Tapi menurut saya, jadi anak itu antara pemilihan kosakata dan alternatif temanya itu terbatas. Saya strategi saya ya mungkin saya dorong mereka untuk konsultasi via WA saja, karena kalau di kelas kayaknya jamnya terbatas. Itu kalau menurut Fitri bagaimana? Kalau begini, karena memang dalam kondisi keterbatasan di dalam kelas dan waktu pembelajaran KBM kan tetap harus berlangsung ya. Dengan sudah punya solusi di sini, kiat-kiatnya bahwa memberikan clue, memberikan jalan pintas ya, jalan pintas untuk mereka memudahkan
mereka bisa menulis. Nah, akhirnya juga sudah Bu Yuli juga berusaha untuk memberikan pelayanan di luar konteks pembelajaran gitu, dalam tahap via WA berjalan Kak Ibu. Kalau seperti kelas atas nama anak-anak yang mungkin kurang mendapat perhatian di kelas ini. Kalau kelas lain iya, kelas lain itu ada yang memang anaknya sepertinya kayaknya tidak menonjol atau cenderung dicap malas gitu ya, tapi di beberapa tugas saya dia inisiatif untuk berkonsultasi. Itu saya terus kaget gitu. Seperti KRL kelas 11-6 itu saya kaget di kelas tidak menonjol, juga sering dicap negatif. Malah setahun pertama Bu Yuli ini saya mau bermasukan itu pencapaian saya ada 2. Yang pertama dia ngerti sopan santun bahasa tulis, dia bisa WA dengan kalimat bagus. Sopan itu menurut saya prestasi, karena saya pikir etika itu di atas segalanya, bahasa apalagi. Yang kedua dia punya inisiatif untuk membuka entah bentuknya seperti apa, dan saya tuh salut betul, kaget dan salut pas itu tuh minggu-minggu ini memang minggu-minggu untuk berkonsultasi tentang isi dan judul itu yang tapi gak semua gitu ya, memang terus terang mereka tuh seperti antara malas atau aku saya kurang paham. Walaupun ayo ya ini nggak apa-apa pasti saya ada itu tuh ya nggak semua bisa menerima. Mungkin coba nanti tahap keduanya kalau tidak berhasil ini saya nggak tahu tanya itu lagi nih harus bagaimana. Saya kasih solusi untuk anak itu ya karena mengalami di kelas itu memang perlu perhatian. Coba nanti panjangan ibaratnya dilus dilus memang beda kalau di karakter kelas yang seperti 10-6, 11-6 atau 11-1 atau 11-3. Memang yang 11-4 ini kan spesial, ada beberapa anak, tapi tidak semua. Spesial itu dalam arti kita harus tahu yang diinginkan dia itu apa. Misalnya ada paket dari Bu Yuli bahwa mereka harus menyelesaikan KPD, menyelesaikan esai penulisan ilmiah Uniko. Nah dari situ kalaupun via WA tidak berjalan ya, Bu Yuli harus mencari waktu di luar Untuk individu atau secara pasif tapi hanya anak binaan tersebut. Iya, binaan dari kelas 11 mungkin bisa dikombin dengan kelas yang lain yang mungkin tidak suka dengan cara WA tapi lebih suka dengan tatap muka, berbicara langsung dengan bimbing. Itu solusi dari saya. Jadi menyempatkan di luar jam pelajaran untuk mereka dipanggil, bukan berarti kita langsung dipanggil itu karena dia punya tagihan tapi dicarikan solusi yang dibantu secara klasikal dari beberapa kelas. Seolah kalau banyak kan yang merasa tidak terpojokkan bahwa kok aku tok yang dipanggil. Kalau memang via WA tidak berjalan, tapi kalau itu berjalan berarti kan sudah cukup ya. Pembimbingan Bu Yuli dalam waktu melalui via digital bisa berjalan itu lebih baik. Saya juga belum bertanya ke wali kelas secara dalam, maksud saya mungkin apakah ada hal yang saya lewatkan tentang mereka atau ada kasus-kasus khusus yang memang perlu harus saya beri perhatian, karena mungkin ada anak-anak yang punya gangguan belajar, punya istilahnya tipe-tipe kepribadian yang bagaimana gitu. Itu tuh saya belum sampai ke situ, tapi berencana untuk mencoba menggali dari aspek itu. Apakah wali kelas punya data-data khusus untuk saya perhatikan terkait anak-anaknya, menggali kemampuan belajarnya itu dari gaya belajar ya. Kelas ini kalau Bu Fitri amati kan sepertinya cenderung estetik yang laki-laki ini. Kinestetik untuk yang laki-lakinya, yang perempuannya ada beberapa anak yang kinestetik dia juga ada yang juga visual. Makanya ketika diberi tugas observasi cepat karena suka disuruh kemana. Tapi ketika tadi kan bergerak nih observasi, tapi ketika disuruh diam nulis kan kembali lagi merasa terpenjara dan ini saya jadi bingung habis. Kemarin Bu ini sudah asik ini saya disuruh mana-mana terus kok sakit kok suruh tulis enggak yang nonton itu enggak enak enggak suka itu ya Bu Yuli ya. Jadi kalau untuk rencana tindak lanjut selain panjenengan buatkan apa itu tadi via WA itu tadi ya bimbingan via WA untuk anak
mungkin ada rencana tindak lanjut lagi yang ingin Bu Yuli ini Pak selain strategi pembelajaran mengelompokkan rencana itu ada satu ini mungkin di luar ini dibuka apa agenda KPM normalnya ya ingin mengundang esais atau penulis opini yang terkenal di media cetak untuk semacam sarasehan seluruh siswa kelas 11. Sebetulnya ini fungsinya untuk membangkitkan kesenangan mereka pada topik penulis ini supaya dia merasa bahwa oh ini hal yang bisa pelajari di dunia kerja juga istilahnya mungkin cukup menjanjikan di keterampilan menulis sebagai hobi atau bahkan sebagai redaktur atau pihak-pihak yang ada di balik jurnalisme. Saya pikir perlu saya hadirkan kayaknya tapi tidak tahu apa mungkin akan efektif atau tidak. Kebetulan kan mungkin kita kan cukup dekat dengan Radar Bojonegoro atau mungkin malah saya pengen ajak jalan-jalan ke sana. Ini beberapa pikiran saya untuk field trip atau sarasehan supaya ya penyegaran saja supaya tidak mereka kaku ini ngomongin apa sih tulis tadi tulis apa tidak jelas misalnya field trip ya field tripnya ke ada karena topiknya ini kebetulan opini esai dan opini saya ingat ini ya yang tidak lanjut yang paling harus bisa digulukan ini Bu Yuli ini kira-kira salah satu dari situ yang paling mungkin dimulai dari saya bingung kalau saya menurut kalau Bu Yuli kasih pendapat minta saya untuk kasih pendapat saya lebih kunjungan atau mendatangkan kalau mendatangkan itu lebih enak di tempat kita tapi kalau di itu kemungkinan biaya dan jangkauan untuk tempat itu jika kapasitasnya jangan-jangan harus cek perizinannya misalnya di Radar karena kan di luar itu malah lebih bagus biar kesempatannya untuk tahu dunia luar seperti apa. Kalau di sini keterbatasannya memang anggaran mungkin akan semakin mengecil ya narasumbernya tidak datang tapi anak tidak ada suasana baru pengalaman di luar dengan pengalaman di sekolah kan berbeda. Monggo nanti kalau memang Bu Yuli lagi tidak lanjut itu diupayakan coba saya bilang ke ada program di semester ini ada field trip kecil kecil saja kunjungan ke daripada nanti kita menghadirkan narasumber sama-sama bedanya hanya mereka berkunjung dan dia lebih kesan field trip daripada saya targetnya pokoknya semester ini entah di mana bulan ini karena juga lihat agenda sekolah mungkin pengen sekali ngajak mereka seperti itu kemana walaupun kita simpel misalkan selain itu ada lagi tindak lanjut yang mungkin untuk itu ada buku betul itu bagaimana Bu? Itu memang rencananya saya mau sampai nanti akhirnya tadi saya sempat mendengar bahwa Bu Yuli dengan anak-anak mau bikin mau bikin buku yang ber-ISBN. Nah itu satu sebuah lompatan dari karya-karya mereka. Bagaimana itu idenya sebetulnya berawal dari banyak sekali tugas anak-anak yang bagus sendiri. Esai ini beberapa kan dari kelas lain juga saya lihat itu mereka punya bakat untuk nulis dengan baik dan walaupun mohon maaf di kelas itu tidak kelihatan bahwa mereka tuh punya pemikiran seperti itu. Kadang anak itu mungkin tidak aktif, tidak berani menjawab, tidak berani berpartisipasi di kelas kita, tapi ketika dia menulis tulisannya itu baik dan saya melihat untuk sekelas-kelas 11 ini lumayan baik karena saya lihat anak-anak bisa masukkan data, bisa nulis itu keterampilan mendasar menurut saya untuk mereka entah di kuliah atau di mana. Begitu tulisan bagus itu emang kalau dilupakan saya berencana untuk membuat jadi buku entah 3 buku tergantung nanti exemplar yang dibutuhkan mungkin tiap 2 kelas 1 buku begitu dari biayanya ya kita istilahnya gotong royong bersama karena saya pikir mungkin jatuhnya satu siswa 5.000 hingga 10.000 saja tidak lebih ya. Memang untuk pendokumentasian publikasi buku itu apakah memang perusahaan atau perusahaan itu memang ada yang
Iya betul, saya ada paketnya. paket gitu, ada paket tertentu berapa eksemplar yang mau dibuat karena saya pikir saya tidak ingin mencetak tujuh mahasiswa karena tentu terbatas untuk dokumen sekolah sendiri di perusahaan simpan untuk dibaca sama adik-adiknya, kemudian juga mungkin setiap kelas akan saya beri satu-satu gitu. Nah kalau begitu biayanya cuma 5-10 ribu dan tidak berat jadinya karena judulnya ini dari untuk oleh siswa. Saya cuma mengarahkan saja biar nanti Kak ikut bangga kalau melihat tulisan yang tidak akan mengira. Saya sendiri aja lihat tuh bahasanya iya kok bisa ya, nah ini tulis begini gitu. Dan saya editingnya apa nanti Bu Yuli yang membuat editingnya, yang biasanya menyunting kalau penyuntingan pasti saya serahkan versi ke percetakan, tapi kalau layout kemudian kalau tak yang lain-lain itu untuk ini desain saya serahkan ke percetakan. Jadi Bu Yuli Sebenarnya pengen bikin banyak sekali. alhamdulillah semoga dapat terlaksana. Ya, kenangan ya akan saya tunggu kabarnya bukunya. Kalau punya jadi nanti saya diiming-iming dikasih Bu Yuli ya. Nanti rencana Ya, saya tiap saya buku juga itu ada semangat. esai buku, tapi saya tidak tahu kok kan begitu nanti mau nyoba satu esai. Yes. Saya tahu. Saya nggak bisa. Semangat biar karyanya anak-anak yang di kelas 11 yang misalnya saya punya karya bisa Bu Fitri diterbitkan. sebetulnya bisa juga kok. Ya, nah itu ya kemauan itu yang ada, tapi untuk memulai lebih saya belum mampu di sana. Saya pikir sekolah kita tuh perlu ada tim edit buku atau literasi yang juga maksud saya teman guru yang bisa membantu dalam penataan ejaan, edit-edit sederhana terkait tulisan teman supaya nanti kalau dalam tulisan kan sudah bersih. Kadang kan kita antara tidak punya waktu atau tidak mengerti ilmu yang apalagi mapel kan bahasa Indonesia loh Bu. Saya pikir pasti berat untuk memperbaiki struktur dan lain-lain. Kalau misalnya ada tim literasi yang bisa diminta tolong itu jadi sebetulnya enak sekali harusnya sih masukkan kecil. Nah, bagus sih idenya, kemudian lompatan yang Bu Yuli buat. Saya berharap saya ditulari ilmunya, dikasih bagaimana triknya supaya yang itu tadi bisa terselesaikan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk percakapan pasca observasi di kelas. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Yuli tak ganggu. Terima kasih banyak. Kalau tidak ideal saya mohon maaf. Karena saya juga tidak akan melihat itu Bu Yuli. Yang terpenting percakapan atau observasi yang saya lihat itu sesuai dengan keinginan Bu Yuli sebenarnya. Jadi saya ingin menggali kemampuan seseorang karena saya juga belajar meng-coaching seseorang itu. Saya lagi belajar bagaimana saya bisa menggali sebenarnya solusi dan pertanyaan itu dari saya, tetapi Bu yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau saya yang memberikan alternatif berarti kurang saya. Jadi saya tidak melihat mengomentari tentang bagaimana cara mengajarnya karena semua guru saya yakin sudah memiliki style gaya mengajar sendiri dan itu tidak bisa dirubah. Itu malah alami. Kalau seperti gayanya Bu Yuli begitu, saya gitu, ya bahasa Indonesia susah ya. Saya gitu, ternyata bahasa Indonesia susah. Menurut saya, karena memang tata bahasanya itu yang membuat karena tidak sering mendengar, tidak sering membacanya, literasi itu yang kurang. Ngaten. Terima kasih banyak Bu Yuli atas waktunya kita ketemu lain hari. Mungkin di kesempatan yang berbeda. Saya juga kalau butuh masukan tetap minta masukan gitu. Jadi matur nuwun. Sami-sami matur. Saya akhiri Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.